Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Nanda semua. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yang baru, materi yang sangat menarik, yaitu tentang peristiwa penting di Eropa. Setelah mempelajari materi ini, kalian nanti akan memahami bagaimana transformasi dan perubahan masyarakat Eropa dari tadinya bangsa yang mengalami kegelapan, yang tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berubah menjadi bangsa yang sangat unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan nanti sempat mendominasi dunia dengan melakukan berbagai ekspansi ke wilayah dunia. Salah satunya adalah wilayah Indonesia, di mana beberapa wilayah wilayah Indonesia itu sempat dikuasai oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, juga Belanda. Kita langsung masuk ke materi kita. Kompetensi dasar untuk materi kali ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Kata kunci untuk materi kali ini adalah Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Pada pertemuan kali ini, fokus pembahasan kita adalah tentang Renaissance. Secara garis besar, konten yang akan kita bahas mengenai Renaissance meliputi 6 hal. Yang pertama adalah definition atau definisinya, kemudian background atau latar belakangnya, kemudian karakteristik atau ciri-cirinya, kemudian figures atau tokoh-tokohnya, lalu ada influence adalah pengaruh atau dampaknya, dan terakhir adalah artworks atau karya-karya ataupun peninggalannya. Nanti kalian akan melihat salah satu karya-karya seni peninggalan Renaissance adalah lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal buatan Leonardo da Vinci, atau novel Romeo and Juliet buatan sastrawan William Shakespeare. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi Renaissance. Renaissance berasal dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Dalam bahasa Prancis, Renaissance berarti lahir kembali atau kelahiran kembali. Kata ini mengandung sebuah pertanyaan, lahir kembali, seakan-akan ada sesuatu yang tadinya sempat ada atau hidup, kemudian dia sempat hilang atau mati, lalu dia lahir kembali. Nah, apakah sesuatu yang dilahirkan kembali tersebut? Sesuatu tersebut adalah kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan seni. Di sini kalian ingat kembali pelajaran kelas 10 bahwa kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno adalah pondasi dari peradaban Eropa. Nah, kedua kebudayaan ini sempat hilang atau mati di dalam suatu periode yang disebut sebagai periode Dark Ages. Jadi sebelum Renaissance ada satu periode namanya Dark Ages atau masa-masa kegelapan, di mana kebudayaan Yunani dan Romawi kuno itu hilang. Kemudian dia lahir kembali di masa Renaissance. Makanya dinamakan Renaissance, lahir kembali. Selanjutnya, latar belakang dari Renaissance. Sebelum zaman Renaissance dimulai, Eropa berada pada zaman kegelapan. Tadi sempat kita bahas. Zaman Renaissance disebut juga zaman peralihan dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan. Jadi kurang lebih timelinenya seperti ini, ada Dark Age, kemudian Renaissance, kemudian Aufklärung. Ini Bapak coba buat tabelnya kalian supaya gampang ingatnya. Dark Age ini ibaratnya malam, kemudian Renaissance pagi, ini perantaranya, kemudian Aufklärung siang. Dari zaman kegelapan, zaman kelahiran kembali, kemudian zaman Aufklärung atau pencerahan. Periode Dark Age ini kurang lebih selama 11 abad, yaitu dari abad ke-4 sampai abad ke-15. Di sini kurang lebih gambaran kehidupan pada masa Dark Age dan pada masa Renaissance. Ada suatu transisi, ada satu shifting paradigma. Yang tadinya tagline yang terkenal di masa Dark Age adalah Memento Mori, yang artinya adalah ingatlah kematian, di mana kehidupan yang ditekankan adalah kehidupan kematian.
bukan kehidupan dunia, yaitu tapi kehidupan akhirat. Sementara di masa Renaissance, tagline yang terkenal adalah Carpe Diem atau nikmatilah hidup, di mana yang diutamakan berkebalikan dengan masa Dark Ages. Yang diutamakan adalah persoalan kehidupan, tentang kebahagiaan, tentang kesenian, juga nanti tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi suatu transisi perubahan paradigma yang sangat berbeda antara zaman Dark Age dan zaman Renaissance. Nah, ini ada dua contoh ilmuwan yang sempat mengalami hukuman dari otoritas gereja pada masa zaman kegelapan, sebagai satu gambaran, suatu contoh bahwa pada masa Dark Age itu ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang. Di sini ada dua yang Bapak pilih. Yang pertama adalah Galileo Galilei dan yang kedua adalah Nicolaus Copernicus. Dua-duanya adalah seorang astronom. Mereka memiliki pandangan tentang heliosentris. Heliosentris adalah suatu pandangan yang meyakini bahwa pusat tata surya atau alam semesta itu adalah matahari. Sementara Gereja Katolik pada waktu itu meyakini pemahaman bahwa pusat tata surya itu adalah bumi, bukan matahari. Itu disebut dengan geosentris. Geo bumi, sentris pusat. Nah, ini kan bertentangan. Kalau gereja meyakini yang mengelilingi bumi itu adalah matahari, pusatnya adalah bumi, sementara Galileo dan Nicolaus Copernicus, dia melalui pengamatan, terutama nanti Galileo yang dikenal sebagai pelopor penemu dari stetoskop untuk mengamati benda-benda langit. Dia melihat bahwa sebenarnya bukan bumi nih yang mengelilingi, bukan matahari nih yang mengelilingi bumi, bukan bumi ini pusat dari tata surya, tapi matahari. Nah, tapi apa yang diyakini oleh Galileo dan Copernicus ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh gereja. Lantas apa yang menimpa mereka? Kalau Copernicus, bukunya itu dilarang beredar oleh gereja. Sementara Galileo nasibnya lebih ironis, dia harus divonis penjara seumur hidup karena meyakini pandangan yang berbeda dengan yang diyakini oleh gereja. Jadi ini suatu simbol bahwa pada waktu itu ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang karena semuanya harus mengikuti aturan dari gereja. Ciri-ciri abad pertengahan atau Dark Age. Yang pertama, dominasi gereja. Ini gereja sangat mendominasi berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, juga ilmu pengetahuan dan seni. Semuanya diatur oleh otoritas gereja pada waktu itu, sehingga ilmu pengetahuan dan seni itu cenderung tidak berkembang karena seni juga ilmu pengetahuan itu adalah satu aspek yang butuh kebebasan, terutama kebebasan berpikir, kebebasan berkarya. Kalau dia terlalu dikekang, terlalu diatur, maka tidak muncul inovasi-inovasi atau karya-karya baru. Kemudian cirinya iptek tidak berkembang tadi berkaitan dengan segala sesuatunya terlalu diatur oleh otoritas gereja. Kemudian ciri selanjutnya adalah sistem feodalisme. Sistem feodalisme ini dicirikan dengan mobilitas sosial masyarakat yang tertutup, di mana sistem sosialnya pada waktu itu yang berada di stratifikasi paling tinggi adalah para pemuka agama, kemudian di bawahnya ada golongan bangsawan, dan di bawahnya lagi ada golongan rakyat biasa. Nah, golongan bangsawan ini kan mereka turun-temurun. Kalau ayahnya bangsawan, maka anaknya akan jadi bangsawan. Sementara rakyat biasa, kalau dia cuma rakyat biasa, anaknya juga akan jadi rakyat biasa juga. Maka mobilitas sosialnya sangat tertutup. Kemudian ciri selanjutnya dari zaman Dark Age adalah kebudayaan Romawi dan Yunani yang mati suri, jadi tidak berkembang. Ini berkaitan sama yang kita bahas tadi ya. Nah, apa saja sih faktor-faktor pendorong dari munculnya Renaissance?
Renaissance ini munculnya pertama di Italia, tepatnya di kota Florence. Apa saja faktor pendorong Renaissance? Yang pertama munculnya kaum borjuis. Kaum borjuis ini secara sederhana adalah sekelompok masyarakat yang memperoleh kekayaan melalui aktivitas perdagangan terutama. Jadi dia suatu kelas masyarakat baru yang memperoleh kekayaan bukan melalui keturunan. Kalau tadi kan bangsawan itu dia memperoleh privilege atau hak-hak istimewa tertentu melalui keturunan, gelar, kemudian juga kepemilikan tanah yang nanti berakibat kepada kekayaan mereka itu melalui sesuatu yang diperoleh dengan sendirinya. Nah, sementara kalau kaum borjuis ini dia memperoleh sesuatu tersebut, terutama kekayaan, melalui usaha sendiri. Makanya nanti dia mempelopori munculnya Renaissance karena mereka nggak suka dengan sistem stratifikasi masyarakat yang tadi mobilitas sosialnya tertutup, nggak memungkinkan kelas lain untuk naik ke stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Maka dia mempelopori lahirnya Renaissance. Kemudian faktor pendorong kedua adalah runtuhnya Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Konstantinopel adalah ibu kota dari Imperium Romawi di bagian timur. Kenapa Konstantinopel runtuh? Ini karena ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Nah, karena pada waktu itu konteksnya adalah terjadi perang salib antara Islam dan Kristen. Ketika ibu kota Konstantinopel ini runtuh, banyak ilmuwan-ilmuwan juga para sastrawan yang tadinya tinggal di sekitar wilayah ini kemudian bermigrasi ke wilayah Italia, karena wilayah Konstantinopel setelah runtuh itu dikuasai oleh umat Islam. Maka para budayawannya, para ilmuwannya kemudian bermigrasi ke wilayah Italia. Mereka nggak mau tinggal di sana karena nanti ditaklukin sama umat Islam, sehingga mereka bermigrasi ke Italia. Makanya nanti Italia berkaitan dengan poin selanjutnya, dia menjadi pusat dari kebudayaan Romawi juga kebudayaan Yunani kuno, karena banyak ilmuwan-ilmuwan, para sastrawan, budayawan yang bermigrasi dari ibu kota Romawi Timur ke wilayah Italia. Kemudian faktor pendorong selanjutnya adalah munculnya golongan humanis. Golongan humanis ini memiliki pandangan antroposentrisme, di mana manusia sebagai pusat dari kehidupan. Jadi tadinya adalah agama sebagai pusat kehidupan. Di masa Dark Age, di masa Renaissance, terjadi perubahan paradigma di mana yang utama adalah, yang dijadikan pusatnya adalah bukan lagi agama tetapi human atau manusia. Apa saja dampak dari Renaissance? Secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesenian. Karena adanya Renaissance, kemudian adanya kebebasan berpikir yang dijamin, maka ilmu pengetahuan dan kesenian nanti mulai muncul lagi, mulai berkembang lagi. Kemudian yang kedua, berkembangnya kebebasan berpikir. Renaissance juga sangat mendorong, karena manusia itu adalah sebagai pusat kehidupan, pandangan tadi antroposentrisme, maka manusia diberikan kebebasan untuk berpikir. Kemudian berkembangnya sekularisme. Sekularisme ini secara sederhana adalah pemisahan kehidupan dari urusan agama dengan aspek-aspek lainnya. Misalkan kehidupan bernegara, kehidupan politik itu dipisahkan dari urusan agama. Jadi agama dia adalah ruang tertentu, politik dia adalah ruang tertentu, negara adalah ruang tertentu, ekonomi adalah ruang tertentu. Tadinya sebelumnya semuanya itu mengikuti aturan agama, tapi setelah berkembangnya sekularisme, paham pemisahan ini, maka agama dipisahkan dari urusan-urusan yang profan atau keduniawian. Kemudian berkembangnya penjelajahan samudra. Kenapa penjelajahan samudra ini berkembang? Karena tadi ilmu pengetahuan berkembang. Nanti setelah periode revolusi industri, di pertemuan kita selanjutnya akan kita bahas, itu muncul penemuan mesin uap. Ini berpengaruh terhadap penjelajahan samudra. Tadinya berlayar itu hanya melalui kapal layar yang bergantung pada angin, tapi setelah penemuan mesin uap, eksplorasi samudra itu jadi semakin mudah karena bisa berlayar kemana aja, nggak bergantung sama angin tapi melalui mesin. Makanya semakin berkembang.
Kemudian berkembangnya perdagangan. Ini juga berkaitan karena penjelajahan samudera makin berkembang, bangsa barat melakukan eksplorasi ke berbagai benua, apalagi nanti sampai ke benua Asia, terutamanya Indonesia, pusat penghasil rempah, Maluku, itu sebagai the Spicy Island, dikenal oleh orang barat, yang merupakan komoditas dagang yang sangat mahal di Eropa. Komoditas perdagangan utama dulu itu katanya satu genggam rempah setara dengan satu genggam emas, karena nilainya sangat tinggi. Itu semakin berkembang perdagangan karena eksplorasi penjelajahan samudranya juga semakin berkembang. Jadi dampak secara tidak langsung dari Renaissance. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari Renaissance. Yang pertama adalah penghormatan pada ajaran gereja berkurang. Karena sebelumnya gereja sangat mendominasi berbagai aspek kehidupan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara khusus di materi reformasi gereja, di mana ada kritik terhadap gereja Katolik pada waktu itu, sehingga melahirkan nanti ajaran baru, yaitu ajaran Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther yang mengkritik beberapa kebijakan dari gereja Katolik. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya adalah kebudayaan individualistik. Kebudayaan antroposentrisme yang sangat memusatkan manusia sebagai inti dari kehidupan itu tidak jarang berakibat pada kebudayaan individualistik, karena jadi setiap orang itu menempatkan dirinya lah yang paling penting, orang lain nggak penting, jadi sangat individualis. Salah satu dampak negatifnya. Kemudian berkembangnya nudisme. Nudisme ini satu aliran seni yang nanti banyak contohnya karya-karya dari Michelangelo, di mana karya-karya seni itu cenderung nude, ya, cenderung ketelanjangan. Terus yang keempat, dampak negatifnya adalah pandangan rendah terhadap hasil kebudayaan abad pertengahan. Budaya gotik, budaya skolastik itu dianggap rendah, padahal ada juga beberapa arsitekturnya yang justru keren, tapi karena Renaissance menganggap yang lama itu jelek, yang bagus itu yang baru. Ada semacam paradigma merasa lebih keren, merasa yang dihasilkan oleh Renaissance itu lebih keren. Suatu pandangan yang menganggap dirinya lebih baik lah, kayak gitu. Selanjutnya tokoh-tokoh Renaissance. Yang pertama ada Paus Julius II dan Paus Leo X. Paus ini adalah pemimpin tertinggi dari gereja Katolik Roma. Nah, Paus Julius II dan Leo X ini ternyata pemimpin dari gereja Katolik Roma yang tidak begitu setuju dengan beberapa dogma gereja. Bahkan mereka menjadi pelindung dari gerakan Renaissance di Italia. Yang kedua adalah keluarga Medici. Keluarga Medici adalah keluarga kaya di Florence, dari golongan borjuis yang juga menjadi pelopor, bahkan sponsor yang suka membiayai dari gerakan Renaissance. Kemudian Michelangelo adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek pada zaman Renaissance. Selanjutnya Leonardo da Vinci yang karyanya terkenal sampai sekarang, Mona Lisa. Dia merupakan arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis pada masa zaman Renaissance. Kemudian tokoh-tokoh Renaissance selanjutnya adalah yang pertama Galileo Galilei. Dia adalah seorang ilmuwan, seorang fisikawan, seorang astronom, juga penemu teleskop, orang yang pertama mengamati observasi benda-benda langit melalui teleskop, bahkan dia juga penemu rasi Jupiter. Kemudian Tartaglia dan Cardano, dua-duanya adalah seorang ilmuwan juga. William Harvey juga seorang ilmuwan. William Shakespeare adalah seorang sastrawan. Dan terakhir Johannes Gutenberg ini adalah penemu mesin cetak. Mesin cetak ini penting nanti kaitannya dengan penyebaran ide-ide atau gagasan, karena begitu ada mesin cetak, suatu ide itu bisa dicetak dengan lebih banyak, bisa menjangkau orang lebih banyak. Kalau sebelum ada mesin cetak, cara menyebarkan informasi itu adalah melalui khutbah, melalui perkumpulan, dikasih tahu dari mulut ke mulut, susah jangkauannya, paling hanya sekitar 1000-2000 orang di wilayah setempat. Tapi begitu ada mesin cetak dengan kertas lebaran, itu untuk menyampaikan informasi jadi lebih mudah. Nah, itu peran besar dari Gutenberg.
Selanjutnya ada karya-karya dari masa Renaissance. Yang pertama ada lukisan Mona Lisa dan Baptism of Christ. Keduanya adalah karya dari seniman juga ilmuwan Leonardo da Vinci. Lukisan Mona Lisa ini sangat terkenal. Saat ini dia ada di Museum Louvre di Prancis. Museum Louvre itu bahkan sudah mengasuransikan lukisan Mona Lisa ini 100 juta dolar atau setara 1,4 triliun. Asuransinya aja 1,4 triliun. Sangat mahal. Masih dari karya Leonardo da Vinci, ada Portrait of a Man in Red Chalk dan The Last Supper atau perjamuan terakhir. Selanjutnya karya-karya dari masa Renaissance, karya dari Michelangelo Buonarroti, ada Cristo della Minerva dan Creation the Adam. Ini tadi salah satu ciri dari masa Renaissance adalah aliran nudisme, di mana patung-patung kemudian lukisan itu banyak yang mengedepankan ketelanjangan. Terakhir, karya masa Renaissance ini pujangga sastrawan terkenal William Shakespeare. Karyanya yang paling terkenal adalah Romeo dan Juliet. Jadi karya yang nggak lagi ngebahas tentang urusan agama, tapi justru urusan asmara atau percintaan, kehidupan keduniawian, ciri-ciri dari masa Renaissance. Nah, kurang lebih demikian materi kita untuk kali ini. Nanti silakan kalian cek GCR untuk tugasnya pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.